bagian dari ibadah ajaran tauhid kita. Bagian dari ibadah ubudiyah kita kepada Allah adalah memperhatikan, mengobservasi penciptaan alam semesta, langit dan bumi, perputaran langit, perputaran siang dan malam, dan semua apa yang ada, fenomena-fenomena di tengah kita di alam semesta ini, itu harusnya menjadi pelajaran, menjadi pendorong bagi kita untuk membangun peradaban Islam ini agar lebih baik. Semakin kita menjauh dari ilmu pengetahuan, menjauh kita peradaban Islami dari sains dan teknologi, maka kita bisa dianggap juga semakin jauh dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang imannya kuat, tauhidnya baik, dia pasti akan cinta kepada ilmu pengetahuan. Dia pasti akan mendorong keluarganya, anaknya, rakyatnya untuk senantiasa mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Tenggorokan kita boleh kering, perut kita, lambung kita boleh mengecil, fisik kita bisa melemah, tetapi hati dan jiwa kita yang senantiasa basah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita ini berenergi, dan yang menjadikan puasa Pak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan yang hebat dan gemilang di bulan suci Ramadan. Itulah yang menyebabkan pasukan kaum muslimin dapat menaklukkan kota Makkah di bulan Ramadan dari cengkraman rezim kaum musyrikin Makkah. Itulah yang menyebabkan banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam, baik ketika penaklukan Amuria, wilayah Bizantium Timur di masa kesultanan atau daulah Bani Abbasiyah, ataupun ketika mereka menaklukkan semenanjung Iberia di Spanyol, ketika Tariq bin Ziyad dapat menaklukkan wilayah Spanyol ini di bulan suci Ramadan. Itulah yang juga melahirkan kemenangan besar di abad modern. Futuhat, diantaranya ketika tentara Mesir dapat menyeberangi benteng Berlif yang ada di Gurun Sinai, lalu kemudian bisa memaksa musuh untuk mengembalikan kedaulatan negeri itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bagi kita bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang kita memakmurkan bulan ini untuk mendapatkan pahala, tetapi Ramadan bagi umat Islam mengandung begitu banyak pelajaran dan hikmah.
Terutama yang paling besar adalah hikmah turunnya Al-Quran. Sebab dikatakan di dalam Al-Quran, satu-satunya definisi bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk, hudan linnas, bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka tidak heran pada saat turunnya Al-Quran itu dipilih hari ketika berjumpa dua pasukan yang disebut dengan Yaumul Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Yang ini dapat kita artikan, kita maknai sebagai pembeda antara peradaban lama, peradaban yang tidak pernah disinari dengan cahaya Al-Quran. Peradaban lama yang menghamba kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipisahkan oleh Allah dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dengan turunnya Al-Quran ini memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ketika sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada malam nuzulul Quran, manusia tidak dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Manusia tidak bisa membedakan mana jalan yang terang dan jalan yang gelap. Manusia bimbang dan kacau serta amburadul dalam sistem kehidupannya, baik dalam ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ini sebagai pemisah, sebagai pembeda antara periode lama yang tidak pernah disinari dengan cahaya Allah dengan periode baru, kebangkitan baru umat manusia, yang mana kebangkitan itu disinari oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejak malam turunnya Al-Quran, Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Allah Ta'ala. Diberikan wahyu oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia yang kacau, yang amburadul, manusia yang bimbang, tidak mengenal mana yang hak dan yang batil, maka mereka memerlukan panduan hidup untuk mengenal siapa Rabbnya, siapa pencipta manusia ini, siapa pencipta alam semesta ini, untuk apa mereka diciptakan, dan untuk kemana arah tujuan mereka itu ada di atas muka bumi ini. Maka ayat yang pertama rangkaiannya berbicara tentang kebesaran Allah dan diawali dengan perintah untuk membaca. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi SAW ketika disuruh baca oleh malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Maka Rasul SAW menjawab, ma ana biqari, sungguh aku ini bukanlah orang yang pandai membaca. Tetapi dalam riwayat lain Rasul SAW diriwayatkan menjawab pertanyaan itu dengan perkataan, madza aqra, apa yang harus saya baca? Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam itu bukan hanya mengandalkan atau tidak lagi kita mengartikan semata-mata bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, buta huruf, lalu kemudian umatnya ikut-ikutan buta huruf. Tidak. Rasulullah memang buta huruf sebagai ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan, buah fikiran, buah perasaan dari seorang yang bernama Muhammad putra Abdillah. Allah subhanahu wa ta'ala kondisikan seperti itu. Tetapi umat Rasulullah diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah di alam dunia ini. Mereka ditakdirkan oleh Allah untuk apa? Menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, agar mereka dapat dikeluarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang terbaik yang menjalankan fungsi dapat mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperkenalkan dengan tauhid di malam nuzulul Quran, di malam di mana kita umat Islam berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah, diberikan keistimewaan yang hebat dari Allah Ta'ala sehingga kita diperintahkan untuk mencari rahmat dan barakah malam itu. Tidak lain dan tidak bukan karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi esensi Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kalau kita berkomitmen kepada Al-Quran, kalau kita menjunjung tinggi memuliakan Al-Quran, kalau kita membaca dengan tadabbur Al-Quran itu, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita kembali kepada etos Al-Quran yang senantiasa mendorong kita untuk maju dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tauhid. Kita tidak hanya diajarkan tentang ilahiyat, bagaimana proposisi tentang ketuhanan, dalil-dalil argumentasi wahyu dan akli tentang ketuhanan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid juga bukan hanya kita diajarkan tentang aspek nubuat, yaitu tentang bukti-bukti kebenaran, pembuktian kebenaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk, pedoman hidup bagi umat manusia, untuk membuktikan bahwa rasul-rasul itu adalah benar dari Allah, bahwa mereka memiliki fungsi-fungsi kenabian dan mereka membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan hanya membahas tentang konsep kenabian terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetapi dalam ilmu tauhid yang diajarkan oleh para ulama kita juga mengandung aspek tabi'iyat, fenomena alam, fenomena alamiah, ilmu tentang alam, ilmu tentang sunnatullah yang fokusnya adalah hubungan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Bagaimana kita diajarkan bahwa orang yang bertauhid adalah orang yang melek ilmu pengetahuan. Orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang senantiasa gemar untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Orang yang bertauhid semakin kuat imannya kepada Allah, semakin dia mendalami ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bagian dari ibadah ajaran tauhid kita, bagian dari ibadah ubudiyah kita kepada Allah adalah memperhatikan, mengobservasi penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Perputaran langit, perputaran siang dan malam. Dan semua apa yang ada, fenomena-fenomena di tengah kita di alam semesta ini, itu harusnya menjadi pelajaran, menjadi pendorong bagi kita untuk membangun peradaban Islam ini agar lebih baik. Semakin kita menjauh dari ilmu pengetahuan, menjauh kita peradaban Islami dari sains dan teknologi, maka kita bisa dianggap juga semakin jauh dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang imannya kuat, tauhidnya baik, dia pasti akan cinta kepada ilmu pengetahuan. Dia pasti akan mendorong keluarganya, anaknya, rakyatnya untuk senantiasa mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, mari kita senantiasa sebagai kaum muslimin menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya ada 6.236 ayat. Di antaranya ada 750 ayat tentang alam semesta ini. Mari kita jadikan ayat-ayat ini sebagai tempat kita untuk merenung, bertafakkur, tempat kita untuk mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita umat Islam ini menjadi penentu kemajuan bangsa dan menjadi penentu bagi kemajuan umat manusia. Umat Islam tidak boleh hanya menjadi penonton,
bagi peradaban lain. Umat Islam tidak boleh hanya menjadi konsumen bagi produk-produk peradaban lain. Umat Islam yang dulunya mereka sebagai pionir menciptakan inovasi-inovasi dalam ilmu pengetahuan yang menjadi basis lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka sangat disayangkan kalau kita saat ini hanya menjadi penonton, hanya menjadi penggembira, hanya menjadi penikmat dan konsumen produk-produk yang dihasilkan oleh peradaban lain. Oleh sebab itu, karena kegagalan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah, kemudian kita fokus kepada ibadah mahdah, fokus kepada pembahasan akidah yang tidak ada ujungnya, yang situ terdapat perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, maka kita tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika bangsa lain sudah sampai ke bulan, kita masih sibuk ngurusi melihat bulan apa belum. Ketika kita melihat bangsa lain sudah sampai ke planet Mars, kita masih sibuk untuk perkara-perkara yang temeh-temeh. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi penentu kemajuan peradaban umat manusia, menjadi penentu kemajuan bangsa, sudah sewajibnya umat Islam ini fokus untuk memberikan perhatian apa? Yang pertama, dia harus menanamkan moral etika yang berlandaskan tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Akhlak merupakan sendi moral bagi kehidupan kita. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Akhlak yang berlandaskan iman dan tauhid inilah yang menjadi sendi, menjadi sebab umat-umat dan bangsa-bangsa itu bisa bertahan. Kalau akhlaknya hilang, maka bangsa itu juga akan hilang. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu umat Islam harus memberikan contoh dan tauladan. Negeri yang mayoritas berpenduduk beragama Islam ini harus memberikan contoh dan tauladan bagaimana kita harus memerangi korupsi, harus bersih dari korupsi, harus menjauhkan diri kita dari berbagai praktek manipulasi dan rekayasa-rekayasa. Yang kedua, kita harus fokus kepada pendidikan iptek di negeri kita, di negeri-negeri Islam, karena Islam sangat memperhatikan bagaimana agar umat ini maju, agar umat ini bermarwah, agar umat ini disegani dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kita tidak bisa bangga hanya dengan menyatakan kita beriman, kita berislam, lalu kemudian meminta orang lain untuk menghargai dan menghormati kita. Pada saat ini jelas sekali di hadapan mata kita bagaimana sombongnya peradaban barat, peradaban sekuler, peradaban yang diwarnai dengan nilai-nilai ateisme. Mereka tidak lagi menghargai dan menghormati umat Islam. Bahkan mereka dengan congkaknya menaruh, meletakkan dan menciptakan entitas yang bernama Israel di jantung dunia Islam, di bumi Ribat, di bumi Palestina, Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan kemarin, pelanggaran gencatan senjata. Itu kata pemimpin perjuangan Palestina di luar negeri Khalid Mish'al. Itu bukan karena mereka gagal atau tidak mampu untuk melanjutkan proses gencatan senjata, tetapi mereka ingin menunjukkan kepada dunia Islam, kepada kaum muslimin dan juga kepada seluruh dunia bahwa mereka harus menjamin keamanan dan supremasi negeri Israel yang menjadi wakil dari peradaban barat yang ditanam di negeri Palestina untuk menistakan dan untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Kita bisa melihat bagaimana dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya mereka bisa melakukan kesombongan-kesombongan itu. Kesombongan yang melahirkan kezaliman, kesombongan yang melahirkan pembunuhan dan pembantaian dengan ilmu pengetahuan mereka, dengan sains dan teknologi mereka. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkaca dan mengambil ibrah dari semua apa yang kita saksikan sekarang ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga yang ketiga harus fokus kepada pembangunan ekonomi, menata ekonomi dirinya untuk memandirikan umat ini, untuk menggiatkan produktivitas kita, untuk senantiasa bekerja
buat dunia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ibadah tetapi kita serahkan urusan dunia kepada orang-orang kafir. Bukan hanya sekedar kita memakmurkan masjid, tapi urusan-urusan dunia kita serahkan. Ekonomi kita serahkan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak peduli kepada nasib kaum muslimin. Yang keempat, bagaimana kita menjadi penentu kemajuan bangsa ini? Maka kita harus menjalin dan merajut persatuan dan kesatuan di antara kita. Persatuan ini adalah syarat yang penting bagi kemajuan sebuah umat, bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan Islam telah memberikan contoh tauladan bagaimana persatuan itu bisa dijalin walaupun dalam kebinekaan, walaupun dalam keragaman suku, bangsa, dan bahasa, bahkan agama di luar Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana kita bisa bangkit dengan etos dari Al-Qur'anul Karim, dari ajaran Al-Qur'an, yaitu bagaimana umat ini harus melahirkan dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang adil. Persoalan pemimpin yang adil dalam penataan kehidupan sosial umat ini sangat penting. Karena keadilan adalah sentral dari pembahasan Al-Quran tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dicontohkan dengan kehadirannya Nabi Adam alaihi salam. Dicontohkan dengan kehadirannya Nabi Yusuf alaihi salam. Dicontohkan dengan kehadirannya raja-raja dan nabi-nabi yang adil seperti Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, dan dicontohkan oleh keadilan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang memerintah umat Islam ini. Maka kita di dalam Al-Quran banyak sekali diajarkan tentang pentingnya kita menjaga dan merawat keadilan sosial. Pemimpin yang adil adalah sokok guru bagi kebangkitan umat ini. Yang berikutnya, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi penentu kemajuan bangsa kita dengan semangat mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan dalam malam nuzulul Quran. Allah turunkan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah dengan kita bersama-sama bahu-membahu untuk menghadirkan semangat keadilan sosial. Bagaimana Islam harus berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial bangsa kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-tolonglah kamu dalam ketakwaan dan kebajikan, dan jangan kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa bermohon kepada Allah taala di penghujung 10 hari terakhir bulan Ramadan ini agar senantiasa Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah kuatkan tekad kita untuk bangkit kembali, meraih esensi kebangkitan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk mempersiapkan landasan-landasan yang baik buat kebangkitan generasi penerus kita, agar kita senantiasa menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.